Untuk pagi ini bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz pagi hari ini? Tema kita apa Ustadz? Tema kita tentang syukuran pindah rumah. Tentang Karena kita lihat akhir-akhir ini banyak orang yang pindah rumah baru ini, Mas. Iya, jadi kita akan membahas tema tentang syukuran pindah rumah ya. Untuk sahabat Wijaya selamat mendengarkan. Nanti yang ingin bertanya bisa telepon langsung atau bisa mengirimkan pertanyaan lewat SMS ya. Baik, silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, alhamdulillah, marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah kita terima. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita untuk bangun, kemudian menegakkan salat subuh, kemudian beraktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudahan kita menjalankan ibadah merupakan salah satu bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena masih banyak orang yang sulit untuk menegakkan ibadah, terutama pada salat subuh. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, juga kepada para sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, sesungguhnya begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang diberikannya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, ketika kita bersyukur atas karunia Allah, maka Allah akan tambahkan dengan karunia yang lainnya. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, dan aku telah mempermaklumkan, dan ingatlah bahwa sesungguhnya jika engkau bersyukur dengan karunia nikmat yang aku berikan, maka aku akan tambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan jika engkau kufur dari nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah, di antara hal-hal yang kita lakukan ketika pindah rumah, menempati rumah yang baru, maka kita sering mengadakan syukuran pindah rumah. Dalam rangka bersyukur kepada Allah, maka kita mengundang tetangga, sahabat, dan lain sebagainya untuk hadir di rumah kita. Inilah yang dalam agama ini disebut dengan al-waqirah. Jadi walimah pindah rumah atau syukuran pindah rumah disebut dengan al-waqirah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, wa minha al-waqirah. Di antara bentuk walimahan adalah al-waqirah. Wala arhasa fi tarakiha. Dan aku, kata beliau, tidak memberikan kelonggaran untuk meninggalkannya. Artinya beliau menyuruh orang-orang yang pindah rumah baru, menempati tempat yang baru untuk mengadakan walimahan, perayaan, atau dalam bahasa kita kesehariannya syukuran, dalam rangka bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar kuliah subuh rahimakumullah, lalu apa yang hendak kita lakukan? Apa yang mestinya kita lakukan ketika kita memasuki rumah kita yang baru atau pindah rumah? Yang pertama tentu bahwa seseorang itu ketika dapat membangun rumah, menegakkan rumah, dia merasakan sesuatu hal yang istimewa. Takjub, heran, saya yang keadaannya begini susah. Saya yang katakanlah berusaha mati-matian mengumpulkan
material, mencari upahan untuk tukang, ternyata alhamdulillah sekarang sudah terbangun rumah itu. Terkadang kita kagum, takjub terhadap apa yang telah kita lakukan dengan membangun rumah, misalnya juga termasuk berkebun atau membeli kendaraan yang baru. Maka agama kita mengajarkan ketika kita takjub, heran atau mengagumi apa yang telah kita lakukan, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Inilah ucapan yang diajarkan oleh agama kita ketika kita mengagumi sesuatu yang luar biasa yang kita miliki, baik itu berupa rumah, kebun, atau kendaraan baru, toko yang baru, pabrik yang baru, dan lain sebagainya. Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud. Nah, ini jelas. Jadi ungkapan pertamanya menyatakan ini semua terwujud, ini semua terlaksana, ini semua bisa terbangun atas kehendak Allah. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Masya Allah, ucapan ini luar biasa. Inilah yang harus kita lakukan yang pertama. Karena kadang ada teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita, rekan kerja kita, ketika dia melihat rumah kita, alangkah bagus rumah kamu ini. Luar biasa, keren loh. Modelnya keren, catnya ini kayaknya pas banget. Maka saat orang-orang mengucapkan ketakjubannya, jangan lupa katakan Masya Allah, la quwata illa billah. Ternyata ini bagian dari usaha kita untuk menjaga dari yang namanya pandangan mata kedengkian, hasad mata. Karena sesungguhnya ada sebuah penyakit yang menyebabkan seseorang mendapatkan mudarat, mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, yang disebabkan oleh pandangan mata kedengkian yang kita kenal dengan penyakit ain. Penyakit ain. Maka ketika ada orang-orang yang mengucapkan rasa takjubnya, herannya, kagumnya kepada kita yang memiliki sesuatu yang istimewa, termasuk kita sendiri ketika kita juga takjub dengan apa yang bisa kita lakukan, maka jangan lupa yang pertama ini katakanlah Masya Allah la quwata illa billah. Gampang sekali mengucapkannya, sering kita ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Baik ketika kita ke kebun kita, lalu kita melihat, menyaksikan banyak buahnya, subur tanamannya, maka ucapan inilah yang keluar dari lisan kita. Ataupun ketika kita punya kemampuan membeli mobil baru, kendaraan baru, kemudian orang berdecak kagum dengan kemampuan kita untuk memiliki mobil baru atau kendaraan baru itu, maka kita juga ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Pendengar kuliah subuh rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang mesti kita lakukan ketika kita syukuran atau pindah rumah baru? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan nawiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Ini yang kedua, beri cahaya di rumahmu. Ini adalah sebuah kata kiasan ya. Majas, beri cahaya di rumahmu dengan solat dan bacaan Quran. Artinya ketika kita menghendaki bahwa rumah kita itu nanti nyaman untuk ditempati, sejuk, suasananya menyenangkan. Kalau syariatnya dipasang AC biar sejuk, terang dipasang lampu syariatnya jelas. Tapi ada hal-hal yang di luar itu. Ketika seseorang memasuki rumah temannya, kok rumah kamu ini enak ya, perasaan saya adem di sini nih. Ada juga yang berkata, saya kalau main ke tempat si fulan itu kayaknya nggak nyaman loh, nggak betah lama-lama di sana itu. Apa penyebabnya? Ini yang harus kita pahami, bahwa dalam agama kita Rasulullah telah memberikan wasiat, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran. Beri cahaya di rumahmu itu dalam tanda petik. Berilah kenyamanan, berilah kesejukan, berilah sesuatu yang membuat orang betah di dalamnya. Di rumah kita itu dengan solat, terutama solat sunnah bagi kaum laki-laki, dan solat wajib fardu bagi kaum wanitanya. Maka untuk membuat rumah kita menjadi nyaman, adem, tentram, sejuk, secara hakikatnya adalah diisi dengan
solat-solat sunnah dan bacaan Al-Quran. Dari lisan kita, dari mulut kita, bukan dari MP3, bukan dari flash disk. Sesekali itu boleh, tapi yang paling utama langsung dari lisan para penghuni rumah itu dibacakan Quran. Karena dalilnya jelas. Inilah yang kedua, untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan kesejukan, untuk mendapatkan kebetahan di rumah kita itu, maka Nabi telah ajarkan kepada kita, nawwiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Selanjutnya, pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, ketika pertama kali kita masuk ke rumah kita yang baru atau pindah rumah, maka jangan lupa agama telah mengajarkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian biarkan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Jadi jangan dibiarkan sunyi senyap gitu. Jangan dibiarkan keadaannya mengerikan. Tahu sendiri bagaimana kuburan angker seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan dengan kalimat, inna syaitana yanfiru. Sesungguhnya syaitan itu akan pergi minal baitil lazi, dari rumah-rumahmu, tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi pertama ketika orang pindah rumah, baik rumah baru atau pindah kontrakan, pindah kosan, yang pertama dilakukannya ketika dia telah membereskan semuanya, maka segera bacakan surah Al-Baqarah. Nabi yang menyuruh, Nabi yang menjelaskan, Nabi yang memerintahkan, Nabi yang memberikan pelajaran kepada kita. Jangan jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Sesungguhnya setan-setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis sahih. Jadi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan biarkan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Setan akan lari jika di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. 286 ayat. Jika kita tidak mampu atau berat kalau sendirian, maka tentu berdua atau bertiga dengan penghuni rumah yang lain. Seandainya kita juga tidak bisa membaca Quran, maka undanglah orang-orang yang pandai mengaji, yang pintar membaca Al-Quran, membacakan surat Al-Baqarah ketika kita pertama kali pindah ke rumah kita. Maka ini yang terkadang terlupakan oleh umat Islam. Sudah beberapa hari baru diadakan kumpulan, perayaan kumpul-kumpul, dan juga tidak dibacakan Al-Baqarah. Yang paling utama itu dibacakan surah Al-Baqarah, karena itulah perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, apa yang mesti kita lakukan ketika kita pindah rumah baru atau pindah kontrakan, menempati rumah baru, yang sering kita katakan dalam keseharian bahasa kita, syukuran pindah rumah. Yang berikutnya, jauhilah rumah kita dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Ini yang senantiasa saya ingatkan kepada teman-teman saya juga yang keluarga muda, yang membangun rumah, mulai dari menggali pondasi dan seterusnya sampai menempatinya. Saya katakan dengan kawan-kawan, cobalah untuk menghilangkan perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh, katakanlah, orang-orang terdahulu dalam hal membangun rumah. Pastikan rumah kita betul-betul dijauhkan dari perkara-perkara kesyirikan. Nah, di antara hal-hal yang harus kita jaga dari perkara kesyirikan ini, yakni menggantungkan tamimah, menggantungkan jimat-jimat, rajah-rajah yang masih sering dilakukan sebagian orang. Padahal Nabi mengancam dengan ancaman yang jelas, yang keras. Man allaqa tamimatun faqad asraka. Barang siapa menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, yang berikutnya ini jangan lupa bebaskan rumah kita dari hal-hal yang berbau kesyirikan, dari menggantung-gantungkan sesuatu jimat, rajah-rajah yang kita punya keyakinan bahwa itu akan menjaga rumah kita. Ada orang yang meletakkan kaca di tiap jendela rumahnya seukuran kecil, katanya untuk mengusir tuyul. Sebagian lagi menggantungkan air di bubungan rumahnya dalam beberapa botol yang katanya air itu berasal dari 7 sumur yang berbeda, untuk menciptakan supaya rumahnya sejuk, supaya rumahnya dingin.
Padahal di awal sudah saya sampaikan tadi, kalau ingin rumahnya sejuk, rumahnya dingin, rumahnya nyaman, jangan lupa nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Salat-salat sunnah bagi laki-laki dan membaca Quran di dalamnya. Banyak juga orang yang masih menggantungkan emas, meletakkan emas di kayu bubungan atas yang paling atas itu. Di paling atas itu diletakkan emas. Emas itu berharga sekali. Alangkah ruginya diletakkan di tempat yang rahasia dengan niat bahwa itu akan mendatangkan cahaya di rumahnya. Tidak seperti itu. Kita tinggalkan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita kepada kesyirikan. Kita bebaskan rumah kita dari gantungan-gantungan, dari jimat-jimat, dari rajah-rajah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Masih banyak orang-orang yang meletakkan di rumahnya, di mobilnya, di tokonya, di kebunnya, barang-barang yang dianggapnya mempunyai kekuatan untuk menjaga rumahnya, kebunnya, tokonya, dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah telah melarang dengan keras. Man allaqa tamimatan, barang siapa menggantungkan tamimah. Tamimah itu bisa berupa jimat-jimat, bisa berupa rajah-rajah, tulisan-tulisan yang menggunakan huruf hijaiyah yang kadang kita nggak paham entah apa maksudnya, entah apa artinya. Maka yang seperti itu harus kita jauhkan dari rumah kita. Kalau seandainya kita pernah meletakkan jimat-jimat atau kita pernah meletakkan rajah-rajah dengan keyakinan itu mampu menjaga rumah kita dari gangguan setan, dari gangguan jin, maka segera kita lepaskan. Segera kita lepaskan supaya kita sampai pada hari kematian kita betul-betul kita tidak berbuat kesyirikan. Man mata la yusrika billahi syai'an dakhalal jannah. Wa man mata yusrika billahi syai'an dakhalan nar. Ini sebuah peringatan yang keras dari Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang sampai pada hari kematiannya dia tidak berbuat kesyirikan dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk keyakinan, maka dia pasti akan masuk surga. Dan barang siapa yang sampai hari kematiannya masih berbuat syirik, maka dia pasti masuk neraka. Pendengar kuliah subuh Radio Wijaya yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita lakukan supaya ketika kita pindah rumah, baik itu rumah baru, kontrakan atau kosan, inilah yang diajarkan agama kita. Sehingga betul-betul kita melakukan sesuatu yang Rasulullah perintahkan, yang merupakan bagian sunnah Rasulullah, yang tentu di samping menjaga rumah kita, menciptakan ketenteraman, kenyamanan di rumah kita, tentu juga pasti berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ya baik sahabat Wijaya semuanya, itu dia tadi sudah disampaikan ya bersama Ustadz Ahmad Junaidi. Tema kita pagi hari ini ya tentang pindah rumah ya. Dan untuk yang bertanya silahkan sahabat Wijaya bisa telepon langsung di 21873 atau bisa mengirimkan pertanyaan di SMS ya 085367202828 ya. Oke, baik, sambil menunggu yang ingin bertanya lewat telepon, kita kembali ke SMS pagi hari ini. Ada yang ingin bertanya ya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamba Allah yang ada di kota bumi ya Ustadz ingin bertanya pagi hari ini Ustadz ya. Syarat utama yang dianjurkan dalam Islam apabila kita pindah rumah itu apa Ustadz? Terima kasih. Ya, itulah tadi yang sudah kita bahas ya. Yang Kita paling ulang utama sekali lagi. apa? Yang paling utama kita ketika lakukan. kita memasukinya, jangan lupa ucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Ketika kita memandang rumah kita, menyaksikan, terkadang kita kagum, takjub dan heran. Iya. Begitu pula ketika orang lain juga mengucapkan ucapan kekaguman, maka kita menjawab dengan ucapan yang sama. Iya. Masya Allah la quwata illa billah. Sungguh semua ini terwujud karena kehendak Allah. Tiada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Yang kemudian yang kedua tentu membacakan suratul Baqarah. Jelas ya, Nabi mengajarkan seperti itu. Innasyaitana yanfiru minal baitil lazi taqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Nah, yang ketiga kalau kita ambil, jauhkan rumah kita dari perkara-perkara yang berbau kesyirikan.
Ya dimulai dari awalnya ketika menggali pondasi, jangan lagi punya kebiasaan, punya keyakinan supaya rumahnya kokoh, kuat, maka dialirkan darah hewan binatang di galian pondasinya dan lain sebagainya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya silahkan yang mau bertanya lewat telepon masih dinanti ya, pasti ada semuanya. Ya, kita kembali lagi sambil menunggu yang ingin bertanya lewat telepon. Ada lagi di sini sahabat Wijaya mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang ada di BK di Bukit Kemuning, Ustadz, apakah ada hari tertentu atau hari khusus untuk orang yang ingin pindah rumah? Apakah hari apa saja itu sama baiknya? Terima kasih Ustadz. Ya, biasanya Baik. sering banget dijumpai ya Ustadz Iya. ya. Baiknya hari Minggu misalnya, atau Senin atau Selasa. Iya. Ada hari tertentu Ustadz atau bagaimana? Dalam hal pindah rumah, tidak ada hari-hari yang khusus kapan kita harus pindah rumah. Tergantung dengan kelapangan kita. Biasanya orang pindah rumah hari Minggu karena dia libur kerja. Kalau misalnya dia pekerja kantoran, maka dari itu tidak harus memilih hari-hari tertentu. Yakinlah kita keluar dari rumah kita, Bismillahirrahmanirrahim, bertawakal kepada Allah. Jadi hari apapun bisa pindah rumah, itu tidak mengikuti perhitungan hari-hari baik dan hari-hari buruk. Karena pada dasarnya semua hari-hari itu baik. Adapun kalau melakukan perjalanan keluar rumah untuk musafir, Rasulullah sering melakukannya pada hari Kamis. Tapi itu bukan sebuah kewajiban harus hari Kamis, tidak ada. Jadi semua hari itu baik insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan jelas. Selanjutnya ada lagi hamba Allah yang ada di Batu Raja ingin bertanya juga pagi hari ini Ustadz ya. Rumah yang baik itu menghadap kemana Ustadz? Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ini ya. Tentunya kalau kita membangun rumah yang paling baik dalam teori ilmiahnya, dasar ilmiah ya menghadap ke jalan raya ya. Iya. Itu seperti itu. Jangan sampai kita membelakangi jalan raya. betul Itu yang sekali, pertama. ya. Dalam hal kajian dalam agama kita, kita gunakan logika, kita gunakan dalil yang jangan sampai kita mengikuti, maaf, ada sebagian dari agama lain itu menggunakan istilah Hong Shui dan Peng Shui. Rumah tidak boleh ada jalan perlintasan, sesuatu dan sebagainya. Kalau rumah seperti ini begini, kalau dia masuk akal logis artinya bisa kita gunakan. Tapi kalau nggak masuk akal hanya karena perhitungan-perhitungan yang seperti tadi, maka jauhi. Adapun rumah yang terbaik menghadap jalan raya. Jangan sampai membelakanginya ya seperti itu. Dan juga kalau kita lihat rumah itu usahakan paginya itu sinar matahari masuk ke dalam rumah kita. Ini yang utama. Artinya kamar-kamar tidur itu diusahakan berada pada sisi matahari terbit. Apa maksudnya? Tentu ketika matahari bercahaya memasuki rumah kita, dia mengantarkan energi yang baik. Dia akan memberikan, kita tahu bahwa cahaya matahari pagi itu menyehatkan, ada vitaminnya. Nah itu yang dihadapkan ke kamar-kamar tidur kita. Sore ya jangan seperti itu, supaya tempat tidur kita juga malamnya nyaman, tidak panas. Ini mas sering kali kan, kok malam ini panas betul. Gimana? Karena arah matahari menghantam ke kamar-kamar tidurnya, sehingga panasnya itu masih terserap oleh tembok atau dinding rumahnya, sehingga malam itu merasa nggak nyaman, panas dan gerah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, terima kasih ya. Mudah-mudahan untuk yang ada di Batu Raja juga jelas ya. Selanjutnya ada lagi di sini Ustadz yang ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang ada di Ogan 5 ingin bertanya Ustadz, apabila kita mau pindah rumah itu sebaiknya siang atau malam yang baik Ustadz? Terima kasih. Baik, tentu secara logika siang lebih baik ya. Karena apa? Karena segalanya terang benderang ya. Kalau malam tentu sangat repot, apalagi kalau misalnya rumahnya itu baru dan masih berantakan. Tentu saya nasihatkan untuk siang hari ya. Pagi hari waktu duha itu lebih utama ya. Kemudian tadi sudah kita sampaikan tentang apa yang kita lakukan.
Jangan lupa juga ketika masuk ke rumah itu setelah mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, kemudian dibarengi dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah mutlak juga lebih baik. Memasuki rumah kita, malamnya kita bacakan surat Al-Baqarah. Kemudian kita undang saudara tetangga kita. Tapi ingat ya, saya khawatir juga hal seperti kadang-kadang berlebih-lebihan. Iya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Terkadang dia tidak mengadakan syukuran pindah rumah karena katanya duitnya belum ngumpul semua. Harus begini, harus begitu, harus pakai taruh besar, harus. Iya. Nah, ini yang nggak diharuskan yang seperti itu ya. Ketika sudah pindah rumah malam itu ajaklah tetangga kita ala kadar sekedarnya saja. Oh, iya, Seperti iya, itu, jangan mengikuti kebiasaan dari hal-hal yang kadang-kadang malah mubazir. Banyak sekali makanan terbuang percuma. Iya. Saya mengajak kepada saudara-saudari saya yang muslim ketika pindah rumah sederhana saja. Undang kiri kanan kita beberapa rumah, sahabat dekat kita, kemudian lakukan apa yang Rasulullah ajarkan, membaca surah Al-Baqarah, berdoa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih. Satu lagi Ustadz sebelum kita akhiri pagi hari ini yang ingin bertanya, Ustadz, bagaimana kalau dengan orang yang pindah rumah, biasanya di atas rumah itu diberi sesajen seperti buah-buahan. Terima kasih Ustadz. Ya, saya Inilah Ustadz tadi ya. yang saya katakan, Rasulullah melarang dengan keras. Man allaqa tamimatan faqad asraka. Barang siapa meletakkan, menggantungkan tamimah, ya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Seseorang yang menggantungkan makanan atau apalah di atas rumahnya dengan tujuan, dengan niat itu akan mendatangkan kemakmuran, kesejahteraan di rumah itu, tinggalkan perkara yang seperti itu. Karena kita sangat khawatir itu akan berakhir pada kesyirikan. Karena kita meletakkan sesuatu barang benda dengan keyakinan itu mendatangkan keberkahan, dengan keyakinan itu mendatangkan kemakmuran bagi penghuni rumah. Yang seperti ini tinggalkan. Tidak ada yang harus digantungkan kecuali kaca yang harus digantungkan di rumah kita untuk ngaca dan lain sebagainya. Kalau yang namanya makanan, buah-buahan, apalagi menggantungkan misalnya maaf kayu-kayu tertentu dipaku di tempat tertentu dengan keyakinan itu untuk mengusir atau menolak jin, setan dan lain sebagainya, yang seperti itu tinggalkan. Cukup perbanyak baca Al-Quran di rumah kita dengan lisan kita. Kemudian jauhi rumah kita dari musik-musik. Jauhi rumah kita dari hal-hal yang berbau lagu-lagu, nyanyian-nyanyian yang sesungguhnya itu bisa mendatangkan setan ke rumah kita. Lagu-lagu yang mengajak kepada kemaksiatan, lagu-lagu yang berbau kesyirikan, musik-musik dentuman yang lain sebagainya, jauhi dari rumah kita. Mari kita hijrah dari kebiasaan-kebiasaan lama kepada kebiasaan baru, menghiasi rumah kita dengan tilawah Quran, dengan ngaji sesuai dengan kemampuan kita. Ustadz, saya belum bisa ngaji. Belajarlah ngaji. Ustadz, ngaji saya masih Iqra. Jadilah dari Iqra dulu, jangan gengsi. Hari ini kita menyaksikan banyak rumah-rumah itu dihiasi dengan musik-musik dan lagu-lagu. Jauh sekali dari apa yang Rasulullah ajarkan untuk mengisi rumah kita dengan sholat sunnah bagi laki-laki, kemudian membaca Al-Quran bagi semua penghuni rumah. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri Ustadz, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih pendengar Kuliah Subuh, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, bahwa sesungguhnya syukuran rumah itu yang disebut dengan al-wakirah dalam bahasa agama kita memang ada aturannya, ada petunjuknya. Dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan wa minha al-wakirah wala arhasu fi tarakiha. Di antara bentuk walimah ada al-wakirah dan aku tidak melonggarkan orang untuk meninggalkannya. Artinya beliau menyuruh orang-orang untuk mengadakan syukuran walimah ketika pindah ke rumah yang baru atau ketika pindah rumah. Kemudian harus diingat bahwa ucapan yang harus kita lantunkan ketika kita masuki rumah kita, ketika kita takjub dengan bangunan rumah kita, ketika kita heran kok saya mampu membuat atau membangun rumah sebagus ini, maka ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Semua ini terwujud atas kehendak Allah. Tiada kekuatan kecuali seperti Allah. Kemudian jangan lupa setelah itu dibacakan suratul Baqarah. Dan kemudian jauhi rumah kita dari jimat-jimat, dari raja-raja, dari
sesuatu yang digantung dengan keyakinan itu untuk menolak bala, mendatangkan berkah rezeki, jauhi dari perkara seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa jauhi juga rumah kita dengan lagu-lagu dan musik-musik nyanyian yang mengajak kepada kemaksiatan, yang berbau kesyirikan, musik-musik yang menyebabkan kita lalai dari mikat Allah. Wallahu alam bisawab. Demikian, lebih kurang mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.